Tes. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sorry ya agak telat kakaknya. Di sini banyak tempat kakak berisik gak? Kayak banyak noise gitu gak? Saya ada yang karaokean di luar. Oke, kakak perkenalan dulu ya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kanisa, Kairunisa. Tapi biasanya di SSC dipanggilnya Kak Ica sih. Oke, di sini kakak ditugaskan menjadi tutor fisika kalian dan hari ini kita akan review kali ya, karena saya yakin kalian udah pernah belajar ini, yaitu tentang fisika inti dan radioaktivitas. Ya. Oke, langsung aja kakak stop dulu videonya, kakak akan share screen. Oke, kita mulai membahas fisika inti atau struktur inti dan radioaktivitas. Kita berdoa dulu. Ya, semoga semuanya sehat dan pelajaran hari ini dapat mulai. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, langsung aja ya. Kita bahas tentang fisika inti atau sebenarnya fisika inti itu maksudnya ngomongin tentang struktur inti. Struktur, aduh, tulisannya bagus banget lagi. Oke, perbaiki dulu sebentar, sorry. Struktur inti dan radioaktivitas. Struktur inti dan radioaktivitas. Nah, apa sih nih? Kecilan nggak sih? Enggak ya, kecilan ya, kegedean malah ya. Oke, jadi kalau di sebelumnya kalian belajar tentang fisika atom gitu kan, atau teori-teori tentang atom gitu. Apa sih bedanya dengan fisika inti? Ngomonginnya kan sama-sama ngomongin atom ya. Cuman di sini yang dibahas di fisika inti itu adalah tentang struktur intinya. Kalau di fisika atom itu kan di kemarin yang kita pelajari, oh ya kakak nggak ngajar kelas kalian ya, di kelas Rabu kakak bahas tentang apa namanya, perkembangan atom. Nah kalau kemarin kita ngomongin struktur atomnya. Nah kalau sekarang struktur intinya. Jadi kan kalau ini kan ada inti gitu, kemudian ada elektron-elektron yang mengelilingi gitu. Nah kemarin itu kita ngebahasnya itu ya, si interaksi elektronnya gitu ya, tentang perpindahan elektron dari dalam keluar, luar ke dalam gitu. Nah sekarang yang kita bahas itu adalah tentang ini nih, si intinya atau apa namanya, yang kita sebut sebagai nuklida. Nah, jadi nanti ada beberapa istilah yang harus kalian pahami atau kalian tahu gitu, yang ada di inti. Jadi yang pertama adalah inti itu sendiri atom itu sendiri kan terdiri dari inti yang kita sebut sebagai nuklida dan juga elektron yang bergerak mengelilingi inti. Sebenarnya ini jaraknya lumayan jauh nih dari inti ke elektron-elektronnya gitu. Nah nanti penyusun nuklida ini disebut sebagai apa, nukleon gitu ya. Jadi penyusun nuklida itu disebut sebagai nukleon. Nah yang kita tahu itu isinya ada apa aja? Di inti ini ada proton gitu kan ya, proton yang muatannya positif dan
neutron. Neutron ini netral gitu ya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang struktur inti atau interaksi apa sih yang terjadi dalam inti gitu. Kenapa di sini kan kalau misalkan si intinya ini bermuatan positif gitu kan, berarti si proton ini berkumpul di dalam inti. Kok mereka nggak pecah gitu ya? Karena kita tahu bahwa gaya elektrostatis kalau misalkan dia sejenis, dia akan menolak, apalagi dengan jarak yang sangat dekat gitu ya. Dia kan pasti kalau misalkan inti itu kan inti berapa sih jari-jarinya? 10 pangkat berapa ya? 10 pangkat min 10 atau 10 pangkat min 15 gitu. Nah, itu kan sangat kecil sekali gitu kan. Tapi kok dia bisa utuh gitu di inti. Utuh di inti. Bahkan yang bergerak itu kan si elektronnya kan. Kalau misalkan kita mau bikin elektrostatis gitu kan, yang di trip itu adalah si elektronnya gitu kan, pindah elektronnya gitu. Nah, tapi di sini kenapa kok bisa si proton ini terjaga kokoh di dalam? Ya walaupun nanti ada juga dia bisa dipecah gitu ya dengan apa namanya teknologi saat ini gitu, bahkan memanfaatkan dari interaksi inti dari suatu atom ini. Oke, sebelum sampai situ kakak ingatkan lagi tentang karena ini penting tentang atom itu sendiri, tentang unsur itu sendiri. Jadi kalau di tabel periodik itu biasanya dia memuat banyak ya, memuat informasi tentang apa aja. Kayak yang paling penting adalah yang harus kalian tahu itu adalah tentang unsurnya itu sendiri. Biasanya dilambangkan dengan X gitu. Kemudian ada yang namanya nomor atom. Nah, ada yang nulis di sini gitu kan ya, ada yang nulis di sini. Nah, ini biasanya simbolnya Z. Coba tulis di sebelah kiri aja ya. Oke. Ini ada nomor atom, juga ada yang namanya nomor massa. Biasanya tulis kayak gini. Gitu ya. Nah, misalnya apa nih? Unsur apa yang kalian tahu? Misalnya hidrogen. Hidrogen paling ini ya. Kayak misalnya ya bolehlah hidrogen gitu kan. Hidrogen kan satu-satu ya. Jadi berarti dia memuat informasi nomor massa dan nomor atom gitu ya. Nah, nanti ini yang akan banyak kita bahas di struktur inti ini gitu. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada informasi gini nih. Ada informasi misalnya ada natrium. Oke, unsur natrium itu dia punya gini. Nah, berarti tadi ini Z ini tadi apa? Nomor atom kan. Kemudian A adalah nomor massa. Berarti di sini dia punya nomor massanya itu adalah nomor massanya dari natrium itu adalah 23 dengan nomor atomnya itu adalah 11 gitu ya. Nah, dari nomor atom ini kita tahu informasi apa lagi di nomor atom. Nah, dari nomor atom kita akan mengetahui jumlah dari proton juga jumlah dari elektronnya. Gitu ya. Ini maksudnya jumlah ya, sigma nih. Sigma kan simbol lainnya gini. Oke, ini jumlah berarti kalau misalkan atom natrium nih, berarti dia punya jumlah proton itu sama dengan 11 gitu ya. Kemudian jumlah elektronnya juga 11. Nah, kalau jumlah proton 11, jumlah elektron 11, jumlah neutron berapa ya? Neutron tuh N gitu. Nah, jumlah neutron kita lihat nih. Jumlah neutron kita bisa lihat dari nomor massanya. Nah, kan inti atom itu massa atom. Inti atom itu kan terdiri dari ini, proton dan neutron. Gitu kan ya. Kalau protonnya 11, berarti neutronnya ya tinggal selisih dari nomor massanya yaitu 23 dikurangi dengan jumlah protonnya yaitu 11. Nah, berarti di sini jumlah neutronnya adalah 12. Gitu ya. Nah, tapi di sini yang biasanya dipakai atau biasanya karena kita ngomonginnya adalah struktur inti, jadi yang harus kalian tahu itu adalah jumlah proton dan jumlah neutronnya. Jumlah elektron kan ya sekedar pengetahuan aja, karena ini udah kemarin. Nah, ini kita review aja. Jadi kalau mau
Ini kalau mau di SF silahkan sebelum kakak pindah ke ada istilah berikutnya satu kalian tahu itu ada yang namanya isotop gitu ya, isobar ya. Di kimia juga udah jago lah ya kalian tentang ini, tentang apa itu isotop, apa itu isobar. Itu udah di SS ya. Kakak anggap udah di SS nih. Oke. Jadi ada suatu unsur unsurnya sama ya, misalnya unsur apa ya? Saya kurang tahu sih ya kalau misalkan kimia tuh unsur-unsur kimia lagi nggak megang tabel periodik lagi. Ada misalnya karbon kan yang stabil tuh. Karbon kan yang stabil itu karbon tuh punya nomor massa 12, nomor atom 6 ya, ini stabil ya. Nah, ternyata ditemukan lagi unsur karbon itu ada yang 14 gitu. Nomor massanya berubah gitu. Intinya berubah. Berbeda, bukan berubah, berbeda. Kemudian juga ditemukan karbon 14, 13 gitu. Nomor atomnya nggak berubah. Jadi ada nih unsur-unsur yang nomor atomnya sama, tetapi nomor masanya berbeda. Nah, ini yang disebut sebagai iso. Nah, kalau di fisika iso tuh berarti sama gitu. Namanya isotop. Di mana jumlah protonnya ya atau nomor atomnya, jumlah proton kan ditandai di sini di nomor atom kan. Jumlah protonnya itu sama, 6 semua kan. Nah, ini yang disebut sebagai isotop. Gitu ya. Nah, tapi ini biasanya tulisnya dia karbon 12 itu sebutnya K12, karbon 12 gitu ya. Ini sebutnya karbon 14, yang ini disebutnya karbon 13. Ini nih yang apa radioaktif ya. Ya pokoknya kalau misalkan si inti nggak stabil itu di mana jumlah proton sama jumlah neutronnya nggak sama, itu dia nggak stabil. Nanti kita bahas tentang stabilan suatu inti. Ini 14 ya. C14. Oke, nah berikutnya kalau misalkan ada lagi tadi ya, ada isotop, ada isobar. Nah, kalau isobar tuh apanya yang sama? Udah berarti kalau isobar kebalikan. Kalau isotop tadi protonnya yang sama, nah kalau isobar ini yang sama adalah nomor masanya. Oke, contohnya contohnya apa ya? Contohnya dari isobar itu, ini isobar tuh nuklida dari unsur berbeda memiliki nomor massa yang sama. Oh, jadi dari apa namanya, nuklida yang berbeda ya. Nah, di sini contohnya ada hidrogen gitu, hidrogen 31 dan helium. Helium sebenarnya kan 442 gitu ya. Tapi di sini ada juga yang 32 ternyata. Nah, di sini ini yang disebut sebagai isobar. Gitu ya. Jadi ini nih yang sama nih, tapi dia dari nuklida yang berbeda. Oke ya. Jadi sehingga dia punya sifat fisik yang sama, tapi punya sifat kimia yang berbeda karena dari unsur yang berbeda. Nah, gitu. Jadi itu isotop, isobar. Nah, selanjutnya itu besaran yang harus kalian tahu lagi itu ada yang namanya ada massa inti sama massa atom. Apa tuh bedanya massa inti, massa atom ya? Jadi nah ini nanti penyebab dari siapa namanya, inti atau si proton ini terikat di dalam. Ya, jadi variabel berikutnya adalah kita bahas tentang massa inti dan massa. Kalian ganggu nggak sih sama tulisan kakak yang bagus ini? Suka nggak enak hati gitu. Oke, massa inti, kalau nulisnya gini jadi lama gitu. Massa inti dan massa atom. Oke, apa sih massa inti, massa atom? Jadi kalau massa inti
itu ditentukan oleh massa proton dan massa neutron. Sedangkan kalau massa atom itu dinyatakan dalam satuan massa atom. Nah, jadi nanti ini ada hubungannya dengan energi. Tadi udah bilang ya. Jadi gini, satuan massa atom. Jadi massa atom ini kita punya satuan di mana massa atom itu disebut sebagai 1 SMA ya, satuan massa atom. Itu ya. 1 SMA, satu satuan massa atom itu besarnya adalah 1,66 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Gitu. Nah, berikutnya massa inti tadi nggak muat nih. Aduh, ini apaan sih? Oke, jadi nah nah tadi oke ini ya. Oke. Oke, berikutnya adalah nanti di sini kakak mau nurunin dulu tentang hubungan antara energi dan massa. Jadi nanti gini, nanti pada saat kita menghitung massa inti, itu dia satuannya SMA gitu dalam massa atom. Nah, nanti juga kalian akan, ini kakak pecah-pecah nih jadi. Oke, jadi hubungan massa dan energi. Hubungan massa dan energi. Nah, hubungan massa dan energi, nah ini kita tahu ya, gimana? Masih ingat rumus ini? Oke, ingat ya rumusnya? Ya, ini rumus yang terkenal ya, rumus Einstein gitu. Nah, di sini untuk satu atom, untuk satu SMA, satu satuan massa atom, itu kan dia 1,6 kali 10 pangkat min 27 ya. Nah, kemudian di mana C-nya kita tahu kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10 pangkat berapa? 8. Kuadrat. Nah, maka nanti energi untuk energi dari inti itu sebesar segini. 4. Bentar, hitung dulu ya. 1,66 dikali 3. Nah, ini sekitar 4,98 kali 10 pangkat berapa tuh sisanya? 27 kurang 8. 27 kurang 8 lagi, ini kan udah dipakai. Iya, berapa? 19 ya. Min 19 ya. Oke, nah ini satuannya joule. Gitu. Nah, tetapi energi inti itu kan biasanya dalam elektron volt ya. Nah, jadi nanti 4,98 ya tinggal dibagi dengan, jadi kalau misalkan kalian kan energi intinya tuh 4,98 kali 10 pangkat min 19. Kok 19 sih? 8 kali 2, 16. 16 dikurangi 7, sorry salah. 16 dikurangi 27. 11 ya? Ini 11 nih maksudnya nih. Pangkat min 11. Oke, jadi di sini tinggal dibagi dengan massa 1 elektron. 10 pangkat min 19. Nah, ini makanya nanti si S1 SMA ini akan setara dengan 931 mega elektron volt. Gitu. Ya sebenarnya dia awalnya segini sih. 931 kali 10 pangkat 6 elektron volt kan. Nah, ini kan setara dengan atau sama dengan 931
10⁻6 kan mega elektron volt. Gitu. Nah, ini alasan kenapa nanti energinya tuh dalam satu SMA itu sama dengan 931 mega elektron. Bentar, laptopnya lowbat. Bentar ya. Ini nggak pakai 2 device soalnya. Oke, begitu. Nah, oke, nah sudah nih kita ngomongin tentang dari mana satu SMA sebesar 931 mega elektron volt. Nah, selanjutnya baru nih kita ngomongin tentang apa sih yang terjadi di suatu inti. Jadi gini ceritanya. Oke, jadi gini. Inti suatu atom itu kan ada proton dan neutron ya. Ada misalnya sekumpulan proton-proton gitu kan yang berdekatan ya. Oh my God, apa ini? Ya, proton-proton, kemudian ada neutron gitu ya. Nah, kan kita tahu ada interaksi antara muatan proton dengan muatan proton yang kita sebut sebagai gaya elektrostatis kan. Nah, jadi di sini sebenarnya ada gaya elektrostatis dari si proton, dari si nukleonnya, tapi kenapa si proton ini nggak lepas dari inti? Nah, ini karena ternyata nih tadi kan kalau misalkan inti ini kan terdiri dari proton sama neutron gitu kan. Jadi dia diisi oleh massa proton dan juga massa neutron gitu kan. Nah, ternyata massa proton sama massa neutron kalau dijumlahkan ini enggak sama dengan dari massa inti si atom tersebut gitu, si unsur tersebut. Jadi di sini nanti ada yang sebut ada sisa gitu, ada sisa dari massa proton tambah massa neutron dan di mana nih nanti nih kalau misalkan dihitung ternyata massa inti itu lebih kecil dari massa proton ditambah dengan massa neutronnya. Oke, jadi di sini ada di sini aja deh massa intinya kalau dihitung ternyata lebih kecil dari massa proton ditambah dengan massa neutron. Nah, ini yang disebut sebagai defect massa. Nah, kalau kalian udah pernah dengar atau belajar tentang ada yang namanya defect massa, saya defect biasa ya, udah di Indonesia kan, defect massa atau yang kita sebut sebagai delta M. Nah, jadi ada sisa dari massa inti dan massa neutron. Kenapa bisa kayak gitu gitu? Nah, jadi kemana nih? Dari mana nih? Atau kemana nih sisa massanya tersebut? Nah, ternyata beda dari massa proton dan massa neutron itu yang menyebabkan terjadinya yang namanya energi ikat. Nah, jadi energi ikat atau ikat lah misal energi ikat itu ternyata dihasilkan dari defect massa antara massa inti dengan massa penyusunnya. Nah, tinggal dikali dengan tadi ya 931 mega elektron volt gitu. Ya, ini besarnya energi ikat suatu inti. Gitu. Jadi sebenarnya gini sih, energi ikat suatu inti itu energi didefinisikan sebagai energi yang dipakai untuk memutuskan ikatan inti. Jadi kalau misalkan kita punya energi sekian, misalnya nih, ternyata defect massanya menghasilkan misal 1000 mega elektron volt gitu. Nah, jadi kalau kita punya energi sebesar 1000 mega elektron volt, maka energi tersebut bisa dipakai untuk membelah suatu inti atau memisahkan suatu inti dari nukleonnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian temukan di
buku-buku apa ya, buku SMA nggak ada sih di buku fisika modern. Kakak dulu belajar ini di fisika inti sih, tapi nemu juga tuh di buku fisika modern. Nah, bahwa energi ikat itu tidak didefinisikan sebagai energi untuk mengikat, tapi justru energi ikat itu definisikan sebagai energi untuk memutuskan ikatan inti dari suatu atom. Gitu. Nah, nanti ini pemanfaatannya banyak. Salah satunya dalam menciptakan unsur radioaktif. Gitu. Karena kan unsur radioaktif di alam sendiri kan makanya sangat terbatas gitu. Maka manusia berpikir nih bagaimana caranya kita membuat unsur radioaktif. Gitu ya. Tinggal kita ganggu sih intinya ini nih. Yang tadinya stabil jadi nggak stabil. Yang stabil kan meluruh gitu kan. Nah sekarang justru yang stabil kita jadikan nggak stabil gitu biar menghasilkan suatu inti radioaktif yang bisa dimanfaatkan dalam bidang kedokteran gitu kan, dalam bidang industri, dalam bidang makanan juga banyak lah. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita definisikan dulu tentang apa itu defek masanya, defek massa atau delta M. Tadi kan delta M ini itu kan berarti dia merupakan selisih gitu ya, selisih dari penyusunnya gitu. Jadi kalau misalkan jumlah proton gitu, jumlah massa, jumlah lagi, tinggal dikali dengan Z-nya ya, Z dikali dengan massa proton gitu, ditambah dengan jumlah neutron ya. Neutron tuh apa sih? Neutron tuh nomor massa dikurang nomor atom ya, atau kita sebut sebagai A dikurang Z gitu, dikali dengan massa neutronnya. Nah, ngitungnya nulisnya gimana ya? Biar nanti kalian nggak ngeh lagi nih A kurang Z tuh apa? A kurang Z ya. Jumlah neutron. Gitu ya. Nah, berarti kan ini artinya gini. Ini kan unsur penyusunnya, penyusun inti dikurangi dengan massa dari massa inti gitu. Oke, nanti kalau misalkan mau dalam ya udah sih ini defek massa ya, massa tetap satuannya massa ya. Sorry SMA, kalau di sini satuan massa atom, nggak lagi kita gunakan kilogram, tadi udah dikonversi kan. Nah, jadi nanti yang kita gunakan adalah sekian SMA. Jadi di sini nanti si delta M ini satuannya SMA gitu ya. Jadi nanti delta M atau defek massa ini punya satuan, defek massa ini punya satuan SMA atau satuan massa atom. Gitu. Oke. Contoh misal. Enggak deh, nggak usah contoh. Nanti kan ada di soal pretest yang udah kalian kerjain, nanti sekalian kita bahas ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau screenshot, silakan Kak kasih waktu. Sudah kita bahas tentang radioaktivitas. Oke, jadi radioaktif, bahan-bahan radioaktif. Nah, kenapa si unsur ini disebut radioaktif? Jadi tadi udah kakak sampaikan di depan ya, bahwa suatu unsur, tadi aja contohnya aja adalah karbon gitu kan. Ternyata ada karbon yang jumlah proton sama, kan waktu SMP kita tahu nih, kalau misalkan jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya, ini namanya netral gitu kan ya. Nah, kalau di inti, kalau ada jumlah protonnya sama dengan jumlah protonnya itu sama dengan jumlah dari neutron, nah ini disebut sebagai stabil. Nah, jadi unsur tersebut dikatakan stabil jika jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Gitu ya. Atau dicapai ketika jumlah neutron
jumlah neutron per jumlah proton itu sama dengan 1. Nah, ini unsurnya stabil. Gitu. Nah, jadi ada unsur-unsur yang kemudian nggak stabil nih. Ternyata di dalam suatu inti jumlah protonnya itu nggak sama gitu. Nggak sama dengan jumlah dari neutronnya. Nah, itu unsur-unsur tersebut disebut sebagai unsur yang tidak stabil atau unsur yang radioaktif. Gitu. Apa, Mak? Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk penentuan kestabilan suatu unsur itu bisa dilihat dari pita kestabilan. Ada yang namanya pita kestabilan, di mana bisa ditentukan dari ini jumlah neutron. Misalnya neutron tuh N, kita kasih nama neutron, dan proton, misalnya Z ya. Z itu untuk proton. Nah, jadi kalau misalkan dia tadi rasionya N per Z-nya, jadi kalau misalkan N per Z sama dengan 1, tadi dia stabil ya. Nah, di sini nih pita kestabilannya nih. Berarti kan jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Jumlah proton sama dengan jumlah neutron gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tarik garis, dia akan seperti ini. Nah, ini di mana N sama dengan Z-nya. Yang kita sebut sebagai stabil. Stabil. Gitu ya. Nah, ada lagi nih, jadi kalau misalkan ternyata, ini informasi aja sih, jadi kalau misalkan ternyata jumlah neutronnya itu lebih besar dari jumlah protonnya, nah ternyata si unsur tersebut itu akan mengeluarkan partikel beta. Jadi kalau misalkan dia lebih besar dari Z-nya nih, si neutron lebih besar dari Z, nah dari sini nih sebenarnya penentuan nanti apakah pemanfaatan dari unsur radioaktif itu. Apa sih yang ingin dipakai gitu? Apakah si partikel beta, partikel alfa, atau partikel gamma-nya gitu. Nah, di sini kalau misalkan N-nya lebih besar dari Z, kalau dari pita kestabilan, berarti kan dia ada di atas pita kestabilan gitu kan ya. Dia ada di atas pita kestabilan. Nah, biasanya unsur-unsur yang kayak gini dia akan mengeluarkan atau memancarkan partikel beta. Jadi unsur akan, jadi dia kecenderungannya itu mengeluarkan partikel beta. Gitu. Nah, contohnya ini satu ya. Nah, contohnya itu misalnya ada karbon 14, 6 gitu. Nah, dia nggak stabil nih. Nggak stabil kan? Biar stabil dia harus jadi apa? 14,7 kan? Ya kan? Nah, maka di sini dia akan memancarkan partikel beta. Dimana betanya, kakak belum ngebahas ya tentang nanti ada peluruhan alfa, peluruhan beta, peluruhan gamma gitu. Nah, di sini biar nih, ini kan 14 sama ya, ini 0 gitu. Kemudian di sini biar 6 dia harus -1. Nah, ini partikel beta juga disebut sebagai beta negatif gitu ya. Gitu. Nah, nanti ada lagi untuk unsur-unsur berat. Jadi untuk unsur-unsur berat di mana jumlah neutronnya itu lebih besar dari Z, tetapi Z-nya itu nomor atomnya itu lebih besar dari 83. Nah, biasanya ini dia mengeluarkan partikel alfa. Mengeluarkan partikel alfa. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, kalau misalkan ini untuk unsur-unsur berat ya, kayak apa sih? Ya tinggal kalian cek aja sih di tabel periodik ya. Apa ya? Radon gitu kan, radium. Nah, kemudian kalau misalkan si jumlah neutronnya ini kurang dari
Z, yang artinya dia berada di bawah pita kestabilan gitu. Nah, ternyata dia kecenderungan mengeluarkan atau memancarkan partikel beta positif atau positron gitu. Nah, seperti itu untuk unsur-unsur radioaktif. Sementara untuk peluruhannya tadi ada zat radioaktif yang meluruh memancarkan partikel alfa, partikel beta, dan partikel gamma. Seperti itu. Nanti kalau contohkan contohnya banyak sih ya. Kayak misalnya apa ya di sini. Wajar dulu contohnya. Contohnya. Nanti di contoh soal kali ya. Dua ada di contoh soal. Di contoh soal ada nggak ya? Soal kayak di sini ada nih. Jadi kayak misalnya ada radium. Radium tuh udah berat ya. Nantilah pas ngebahas soal nanti akan kakak bahas lebih jauh. Oke, kita lanjutkan aja karena materinya masih lumayan banyak. Peluruhan dari inti sendiri di kimia juga pasti kalian udah ngebahas ya tentang peluruhan dari radioaktif, kan? Atau yang kita sebut sebagai waktu paro ya. Ini sebenarnya banyak banget sih untuk yang dibahas gitu. Cuman akan kakak batasi sampai dengan yang sering keluar aja di soal-soal. Kayak nggak tahu sih sekarang tuh keluar gak sih kayak misalnya ngitung dosis serap dari radiasi gitu kan, kemudian relative biological effect dan lain-lain. Nah, biasanya yang sering keluar tuh soalnya soal-soal waktu paro gitu. Makanya ya udah kita batasin dulu deh kalau misalkan nanti waktunya kita bahas lebih jauh lagi. Udah hampir jam 5 ya. Tentang waktu paro. Waktu paro atau biasanya yang nyebut sebagai waktu paruh gitu kan ya. Nah, jadi waktu paro ini apa sih pengertian dari waktu paro? Waktu paro itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh unsur radioaktif untuk meluruh setengah dari keadaan semula. Gitu. Jadi kalau misalkan gini, kakak punya misalnya jumlah partikel mula-mula dari suatu kan jumlah partikel biasanya ini N lagi ya. Kayak misalnya banyaknya partikel radioaktif mula-mula nih sebelum peluruh misal 16. Nah, dia meluruh nih, biasanya grafik peluruhan tuh bentuknya gini. Gitu ya. Nah, ini waktu ya pastinya. Ini waktunya. Nah, di sini yang disebut sebagai waktu paro itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh unsur radioaktif tersebut meluruh setengah dari semula. Berarti kalau misalkan dia 16 gitu, berapa sih waktu yang dibutuhkan pada saat dia meluruh menjadi 8? Nah, pada saat dia menjadi 8, nah ini yang disebut sebagai waktu paro. Nah, waktu paro ini biasanya ditulis T setengah gitu. Paronya gitu. Nah, di mana waktu paro ini kalau kita lihat kan di sini dari 16 menjadi 8 gitu ya. Ini langsung aja kakak tuliskan rumusnya NT gini sih, gimana ya? Jadi gini. Kan NT per N O. NT per NO kan jadi setengah ya. Nah, ini sama dengan setengah gitu. Setengahnya bukan setengah gitu, sorry. Nah, setengah ini. Setengah pangkat N gitu ya. Atau setengah pangkat T per T setengah. Nah, biasanya orang-orang tulisnya gini. NT sama dengan N0 setengah T per T setengahnya. Gitu. Nah, di mana
Ini adalah NT itu waktu setelah meluruh dan N0 itu adalah sorry, waktu lagi jumlah atau banyaknya unsur radioaktif yang tersisa yang sudah meluruh, dan N0 itu adalah banyaknya atau jumlah radioaktif yang radioaktif mula-mula, dan T itu waktu, T setengah adalah waktu paruh. Gitu ya. Oke. Oke, berikutnya itu biar nggak terpisah. Oke, hubungan waktu paruh sama ada yang namanya tetapan peluruhan. Jadi ada lagi rumus di mana awalnya sih nggak begini. Gimana ya kalau nulisnya ya? Enaknya. Jadi ada T sama dengan ln 2 per alfa gitu ya. Atau ln 2 ini ln 2 kan nilainya 0,693 per nah, lambda di sini tuh disebut sebagai tadi tetapan T setengah nih. Tetapan peluruhan. Oke. Gitu. Apalagi nih ya, variabel yang belum dibahas. Oke, tadi sebenarnya saya punya video tentang bagaimana apa yang terjadi ketika suatu inti yang stabil diganggu atau diputuskan diganggu intinya. Nah, itu yang biasanya terjadi pada reaktor-reaktor nuklir gitu. Mengganggu inti yang stabil menjadi inti yang radioaktif. Cuman lupa nih naruhnya di mana dulu waktu kuliah fisika inti. Terakhir mungkin tentang pembelahan inti. Jadi ada yang namanya reaksi, ada reaksi fisi, ada yang namanya reaksi fisi dan reaksi fusi. Jadi inti itu gini. Reaksi apa sih reaksi fisi dan reaksi fusi? Oke, jadi reaksi fisi itu adalah reaksi pembelahan inti yang terjadi bila inti besar dibentuk oleh partikel dapat membelah menjadi dua inti yang lebih ringan. Nah, jadi kalau misalkan fisi itu ada unsur yang besar, kemudian dia diganggu nih, akhirnya dia membelah menjadi unsur-unsur lain. Misal ada unsur radioaktif. Unsur bukan radioaktif, unsur yang netral ya. Jadi unsur besar nih, ada unsur besar. Nah, unsur besar ini diganggu nih. Diganggu oleh, kalau dalam reaktor nuklir tuh biasanya diganggu oleh yang tadi partikel alfa, partikel beta gitu, kemudian neutron gitu. Nah, misalnya dia diganggu nih oleh kok neutron sih? Oleh positron gitu. Kemudian dia diganggu oleh dia diganggu oleh misalnya alfa gitu kan. Nah, nanti hasilnya si partikel besar ini akan menjadi partikel-partikel kecil gitu. Gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai reaksi berantai. Ini seru banget sih kalau misalkan ada gak ya videonya?
Ya kalian bisa tonton di YouTube sih apa yang terjadi ketika suatu inti yang stabil, tapi ini intinya inti yang besar, kemudian diganggu. Nah, dia menghasilkan suatu jadi gimana ya? Jadi dia tuh kayak ditembak nih satu nih si partikel besarnya ini. Nah, kemudian dia akan menghasilkan partikel kecil ini kan. Partikel kecil ini ternyata dia akan memancarkan suatu partikel lagi. Nah, partikel yang tersebut, partikel hasil ini dia akan nembak lagi dengan partikel yang lainnya, partikel yang lain. Jadi makanya disebut sebagai reaksi berantai. Nah, ini biasanya terjadi di reaktor nuklir. Bagaimana seseorang membuat atau menginginkan suatu unsur radioaktif gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan ini fisik ya. Ini reaksi fisik. Ini fisik nih. Kemudian kalau misalkan reaksi fusi, nah reaksi fusi ini manusia belum bisa membuatnya karena dia terdiri dari unsur-unsur kecil gitu. Jadi unsur-unsur kecil gitu. Kemudian menghasilkan suatu unsur yang besar. Ini namanya reaksi fusi. Dan ini membutuhkan suhu yang sangat tinggi sekali. Nah, karena kita belum bisa menciptakan suhu yang sangat tinggi, dan reaksi fusi ini biasanya terjadi pada, bukan biasanya sih, ini terjadi di matahari. Reaksi di matahari itu reaksi fusi. Kan sana cuma ada apa sih? Hidrogen gitu kan. Nah, ada gas-gas yang kemudian menjadi bola besar. Gitu. Dan itu reaksinya adalah reaksi fusi. Gitu. Karena belum nyiapin habis belajar, jadi belum nyiapin. Sekarang udah lihat nih mau nyari video yang udah pernah kakak tonton. Gitu. Oke deh, sampai sini aja dulu. Nanti berikut ini untuk apa namanya, untuk materinya aja. Ada pertanyaan sebelum kakak lanjutkan ke bahas soal. Oh, belum buka ya. Ntar ya, kakak buka soalnya dulu. Mana ya? Coba share screen dulu deh. Oh ini nih. 8256. Ya, ini nomor 1. Tadi habis nih. Oke, massa inti atom dari CA 2040 adalah 40,078 SMA. Jika massa proton 1,0078 SMA dan massa neutronnya adalah 1,0087, beda dikit ya, 7887. Maka defek massa pembentukan CA 2040 adalah, CA ini apa? Yang tahu nggak? Kalau karbon kan kayak apa? Kalsium ya? Kalsium. Oke, tadi defek massa rumusnya? Defek massa rumusnya delta M itu sama dengan jumlah proton. Nah, kita lihat nih. Ini kan unsurnya kan Ca 2040 gitu kan. Nah, berarti jumlah protonnya berapa? 20 ya. Jumlah neutronnya juga 20 ya. 40 kurang 20. Nah, tadi kan rumusnya jumlah proton dikali dengan massa proton
ditambah jumlah neutron dikali massa neutron, ini kan massa pembentuknya atau massa nukleonnya, kemudian dikurangi dengan massa dari inti, misal Mi deh. Nah, berarti jumlah protonnya itu ada 20, massa protonnya berapa? 1, nah ini nih yang nggak enak dari ngitung defek massa atau nanti ada energi ikat gitu ya. Karena ngitungnya koma-komaan. 0,078 ditambah dengan 20 dikali dengan 1,0087. Dikurangi massa intinya adalah 40,078. Oke, ya, kita hitung. Ini sama aja dengan dikali 2 ya. Berarti berapa tuh? 10, 10, 20, 78 tambah 78. Apa sih? 26, 15. Oke, berarti dia 20,156 ya. Nah, kalau ini berapa? 7, 4, 6, 17 ya. Oke, berarti 20,174 gitu dikurangi dengan 40,078. Oke, ya Allah, hilang lagi. Oke, ini 40,33 dikurang dengan 40,07. Salah gak sih gue ngitung? Bener ya? Hitung lagi deh, sorry. 20 kali, kalau kakak salah ngitung langsung koreksi aja ya. Bener ya, 40,33 dikurang dengan 40,078. Jadi 0,25. Jadi satuannya SMA ya, satuan massa atom. Gitu. Kita nggak perlu ngitung energi ikat ya. Kalau nanti energi ikat ya tinggal SMA-nya diganti menjadi 931 ya. Oke, gitu. Yang mau screenshot silakan di screenshot. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Sebenarnya aku udah nyiapin beberapa soal sih, cuman tadi kakak agak telat ya maksudnya. Next. Oke, soal berikutnya. Wah, ini ada yang bisa ngapusin ini gak? Dia kok udah nggak bisa dihapusin, tadi soalnya keluar. Tolong hapusin ini dong, dari komputer kalian. Hapusin ini. Halo? Bisa gak dihapusin? Kakak nggak bisa ngapus. Dia kalau udah keluar nggak bisa ngapusin loh. Atau sih nggak ngerti mana. Halo, bisa hapusin nggak ini? Nggak bisa, Kak. Aku cobanya nggak bisa. Nggak bisa juga ya? Harus hostnya ini? Iya. Iya, Kak. Soalnya kan kakak yang tulis. Nah, ada lagi hostnya. Sebentar, coba. Ini ada nih, note. Oh iya, sorry.
Clear all down. Lupa soalnya pakai 2 device dan ingatnya hostnya yang dari sini. Oke, berikutnya, sorry ya, jadi bikin lama. Jadi diketahui waktu paruh X adalah 4 tahun. Maka 1 kilogram, apa sih 1 kilogram X akan jadi gini. Berarti ini mula-mula ya, mula-mula tuh 1 kilogram gitu, ada unsur X. Di mana si unsur X ini punya waktu paruh 4 tahun gitu ya. Jadi punya waktu paruh 4 tahun gitu. Nah, di mana unsur mula-mulanya, ini unsur mula-mula kan? Unsur mula-mulanya itu adalah 1 kilogram. Nah, berapa sih waktu yang dibutuhkan nih pada saat dia bersisa 1 miligram gitu ya? T-nya berapa gitu? Itu kan maksudnya? Nah, ya udah. Ini sebenarnya kalian bisa ngitung pakai logika juga kan. Jadi pada saat setelah 4 tahun yang tadinya 1 kilo nih dia meluruh jadi berapa? Jadi 0,5 kilo gitu ya. Nah, kemudian 8 tahun jadi berapa? 8 tahun jadi 0,25 kilo. Kayak gitu kan. Dan seterusnya sampai kalian mendapatkan 1 miligram ini nih. Berapa sih waktunya gitu. Nah, gitu. Nah, cuman ini masalahnya kok angkanya nggak enak ya. Makanya di sini pakai kata sekitar gitu. Males banget kalau angkanya nggak enak tuh. Ini pakai nih di sini bahasanya sekitar gitu kan. Kalau misalkan pakai rumus kan dia sebenarnya gini kan, yang tadi tuh MT per NO gitu sama dengan setengah pangkat T per waktu paro gitu kan ya. Nah, berarti kan ini 1 miligram. 1 miligram. Kilogram ke miligram berapa? Sejuta kan ya? Dia turun 6 kali kan? Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram ya. 10 pangkat 6 ya. Ini kan sama dengan setengah, di mana T yang kita cari ini 4 tahun. Ini nih nggak enak banget nih. Kalau misalkan dia setengah-setengah gitu kan, kalau misalkan dalam matematik kan kiri setengah, kanan setengah, tinggal kita lihat aja pangkatnya berapa gitu kan. Ini angkanya nggak enak banget nih. Nah, tapi di sini jawabannya adalah sekitar 80 tahun. Ya, coba nanti kalian hitung aja sendiri ya. Pakai rumus ini. Pakai rumus ini. Oke. Gitu. Next aja karena tinggal dihitung aja. Bener gak jawabannya 80 tahun? Oke, berikutnya. Konstanta peluruhan X yang waktu paruhnya 1 jam adalah, oke, tadi udah ya, konstanta peluruhan. Konstanta peluruhan tuh sama dengan ini ya. Konstanta peluruhan sama dengan tadi apa? Ln 2, lupa lagi Ln 2 tuh berapa sih tadi? 0,693 ya? Ya. Tapi kok lambda sama dengan tadi kan rumusnya gini, T setengah sama dengan ln 2 atau 0,693 per lambda gitu kan. Berarti kalau misalkan konstanta peluruhannya itu sama dengan 0,693 per waktu paruhnya gitu kan ya. Nah, di sini konstanta peluruhan unsur X yang waktu paruhnya 1 jam. Ya udah, berarti tinggal dimasukin aja. Nah, cuman di sini per detik nih. Berarti kita ganti dulu ke detik. 0,693 1 jam 3.600 ya. 3.600 detik. Oke, bener gak tuh jawabannya?
1,92. 0,693 dibagi 3.600. Ya. 0,000, jadi ini kalau pakai kalkulator 0,001925. Nah, berarti kan kalau mau jadiin 1,9, dia mundur berapa tuh? Mundur 1, 2, 3, 4. 1,925 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah ya nih, biasanya di soal ujian itu harus dalam notasi ilmiah, di mana satu angka di belakang, satu angka di depan koma. Jadi kalau misalkan kayak gini nggak akan ada jawaban kayak gini. Jadi kalian harus merubah dia dalam notasi ilmiah, satu angka di depan koma. Gitu ya. Oke. Yang mau nulis atau mau SS silahkan. Kita ke soal berikutnya. Udah ya. Oke, soal berikutnya nomor 4. Ya, hapus. Sebuah reaktor menggunakan bahan uranium atau U92235 dalam satu hari menghabiskan 1,5 gram daya yang dihasilkan reaktor ini. Bila tiap reaksi fisi menghasilkan energi 20 mega elektron. Ternyata keluar ya soal kayak gini. Nah, tadi kakak belum ngasih rumusnya nih untuk soal energi reaksi. Jadi tadi ada beberapa yang belum kakak sampein karena kakak kira nggak keluar gitu. Ada ya tadi apa dosis serat. Nanti deh semoga kalau misalkan di soal-soal PM ada nih. Oke, untuk energi reaksi itu ya sama dengan kali di mana E-nya adalah energi reaksi. Di N-nya ini apa sih? N-nya ya jumlah partikel. Jumlah partikel. Jelek banget. Jumlah partikel. Jumlah partikel. Kemudian EF di sini itu energi tiap sisi. Makanya F sisi gitu ya. Energi tiap sisi. Gitu. Nah, tetapi di sini yang ditanyakan adalah daya. Ya kan? Daya itu sama dengan energi per waktu. Gitu ya. Nah, energinya itu adalah N dikali dengan EF per time gitu ya. Nah, dikatakan dalam satu hari menghasilkan 1,5 gram. Berarti jumlah partikelnya adalah 1,5 gram. 1,5. Kemudian energi tiap fisinya, daya yang reaksi fisi bila tiap reaksi fisi menghasilkan energi 200 mega elektron volt per satu hari atau 3.600 ya. Oke. Oh iya, ini ada yang nggak ngeh. Oke. Hapus dulu deh diketahuinya. Ada satuan yang belum sama nih. Oke, hapus dulu ya. T-nya di sini diketahui satu hari atau 3.600 sekon. Kemudian jumlah partikelnya itu 1,5 gram. Dan apa? EF-nya, nih EF-nya nih. EF-nya itu 200 mega elektron volt. Tadi kan yang dari joule ke mega ke elektron volt itu dibagi muatan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, berarti kalau misalkan dari mega elektron volt mau dirubah ke joule tinggal kali. Gitu ya. Oke, jadi nanti ini tuh dikali dulu 200 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini baru dia akan menjadi joule. Gitu. Oke, ini dikali dulu nih.
kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Oke, kita lihat jawabannya bener gak tuh 1,4 megawatt. Nah, karena watt itu satuan SI, makanya harus dirubah dulu dalam joule. Ya, harus hati-hati dengan satuan. 1,5 kali 200 kali 1,6 bagi 3.600. Ya, 13 sih. Jawabannya 14 ya? 1,4 ya? Ada yang salah nggak sih? Ada yang salah masukin nggak? 1,5 gram. Oh, 1,5 gram harusnya dalam kilo ya? Ini sama aja sih, nggak akan. Cuman beda 10 pangkatnya doang. 1 hari 3.600. 200 mil. Apa nih yang salah? Ini dalam kilo dulu. 1,5 kali 10 pangkat 3. Ini kan mega elektron volt ya. Ini juga salah nih. Harus dijadiin elektron volt dulu. Sorry. Jadi ini kali 10 pangkat 6 dulu. Baru ini jadi elektron volt. Gitu. Nah, nanti baru dirubah ke joule dengan mengalihkan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, cuman kenapa hasilnya jadi 13 ya, bukan 14? Ya udahlah ya, kita pakai yang hasil hitungan aja ya. Oke, ini 1,5 EF-nya 200 kali 10 pangkat 6. Nah, dikalikan lagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 3.600. Nah, yang hasil yang kakak dapat tuh, kita lihat di sini apa dibagi ya? Karena hasilnya mega ya. Jadi nggak sesuai dengan joule. Kalau dia dibagi ini nih 1,6, dia hasilnya 1,4. Ini elektron volt ke joule, bukan joule ke elektron volt. 1,5 kali 200 kali 1,6 bagi 3.600. 1,5 kali 200 bagi 3.600 bagi 1,6. Sebentar. Wait. Apa yang salah? Tahu nggak apa yang salah? Nih yang salah. 1 hari. 1 hari kan 24 jam ya. Bukan 1 jam. Itu yang salah. Jadi ini salah. Ini salah. Tapi berapa? Ya, 1 hari itu 24 jam. Berarti 4 dikali dengan 3.600. Nah, kita salahnya di situ tuh.
24 kali 3.600 tuh ulangi lagi 24 kali 3.600 86.400. Jadi ini harusnya ini salah. Jadi 1,5 kali 200 kali 10 pangkat 6 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 per 86.400. Ya. Oke, 1,5 kali 200 kali 1,6 bagi 86.400. Berapa sih? Ya, sekian. Males banget ngitungnya. Kalau angkanya nggak enak ya. 1,5 kali. Ada yang salah nggak? 1,5-nya harusnya kali 10 pangkat 3 ya. Oh my god, berantakan banget. Oke, hapus dulu deh. Jam berapa sih? Udah 5:30 lewat. Oke, sorry, memakan waktu yang lama untuk hitungan. Kayak jadi tadi gitu ya. Daya itu sama dengan energi dibagi dengan waktu. Ini kakak rapihin aja. Di mana energinya itu tadi N dikali EF dibagi dengan waktu, gitu ya. Di mana N-nya itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3, ya kan, dari gram ke kilogram, dikali dengan EF-nya adalah 200 mega elektron volt atau 200, nggak apa-apa deh, meganya nggak kita ganti, elektron voltnya aja, karena nanti satuannya dalam mega ya, kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan tadi berapa? Satu hari itu sama dengan 24 jam, 1 jam 3.006. 86.400. Gitu ya. Nah, nanti hasilnya tinggal hitung sendiri deh. Kayaknya sih enggak sama kayaknya. Gitu, oke. Karena waktunya udah habis, kakak mau nyelesain. Kalau mau di screenshot, silakan di screenshot. Tadi N itu jumlah partikelnya, EF adalah energi per visi, T itu adalah daya. Oke, terakhir. Oke, ini mah nggak perlu ini ya, nggak perlu dihitung ternyata. Oke, terakhir ini, tadi juga kan nggak sempat ngebahas tentang sifat dari partikel alfa, beta, dan gamma. Ini bisa kalian baca sendiri sifat-sifatnya. Nah, di sini yang radiasi alfa, beta, dan gamma menghasilkan efek berikut jika dipercepat dengan beda potensial dan medan magnet yang sama, kecuali di sini yang partikel beta memiliki jari-jari besar. Ini udah jelas salah ya. Karena jangkauan dia sangat kecil. Oke, itu aja. Tadi tinggal dihitung. Hitungan kakak karena lagi nggak konsen. Oke, itu aja dari kakak. Mohon maaf sebelumnya karena tidak maksimal hari ini. Kakak akhiri. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak.
Yo, sama-sama. Kak. Makasih. Yuk.